Baik, selamat pagi. Kita akan lanjutkan perkuliahan terkait dengan hidrometeorologi dengan topik pemodelan hidrologi. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana prediksi dan manajemen banjir. Nah, sebenarnya yang kita ketahui bencana yang terkait dengan unsur-unsur cuaca atau disebut dengan hidrometeorologi itu memiliki frekuensi yang cukup tinggi di Indonesia dalam 30 tahun terakhir, dan hampir 80% dari keseluruhan bencana tersebut dari data BNPB tahun 2016 menyatakan bahwa bencana-bencana itu merupakan bencana yang terkait dengan hidrometeorologi. Jadi dipengaruhi oleh unsur-unsur hidrometeorologi. Nah, inilah merupakan data bencana di Indonesia dari tahun 2002 sampai dengan 2016. Kalau kita lihat dari frekuensi kejadian untuk masing-masing bencana terjadi peningkatan, ya. Dan kalau misalkan kita hitung ada sekitar 1985 kejadian bencana yang terjadi pada periode 2002-2016 itu didominasi oleh banjir, longsor dan puting beliung. Jadi banjir merupakan bencana yang masih mendominasi. Nah, kalau secara definisi apa sebenarnya yang disebut dengan banjir? Banjir itu merupakan kejadian alami di mana terjadi di sana dikatakan merupakan natural process, ya. Jadi proses-proses alami di mana air itu melewati batas dari kemampuan sungai atau wilayah untuk menampung air secara alami. Jadi kalau misalkan melihat dari definisi ini, banjir itu dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah terjadi penyempitan atau berkurangnya kondisi daya tampung dari wilayah permukaan, dan yang kedua adalah akibat adanya peningkatan dari curah hujan. Nah, di dalam pemodelan hidrologi ada beberapa konsep. Jadi kalau kita lihat secara konsep pemodelan hidrologi itu menggunakan neraca air dan juga siklus hidrologi. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sumber air utama, ya, di bagian sini itulah sumbernya, itu berasal dari curah hujan. Nah, kemudian nanti akan ada evaporative loss yang hilang dari air yang diterima oleh permukaan. Nah, kemudian kalau kita buat dalam satu misalkan grid gitu, ya, sebagai contoh ini vegetation coverage sebagai contoh, maka masing-masing vegetation coverage itu akan memiliki evaporative loss yang berbeda-beda. Nah, kemudian dia akan menghitung setelah adanya evaporative loss itu berapa runoff untuk masing-masing land surface, ya, masing-masing kondisi ini. Nah, kalau kita modelkan setelah kita dapatkan di masing-masing grid ini atau di masing-masing vegetation coverage ini, kemudian kita masukkan ke dalam berikutnya, yaitu adalah disebut dengan routing model. Jadi bagaimana menghubungkan antara masing-masing coverage itu, ya, misalkan dalam sungai gitu, ya. Nah, itu dimodelkan dalam routing. Nah, selain itu juga ada misalkan excess runoff dari danau sebagai contoh, dia masuk ke dalam routing model ini, kemudian baru dia mengalir ke outlet. Nah, di outlet itu akan ada juga disebut dengan hydrograph, ya. Di sini akan kita bisa lihat secara waktu dan berapa jumlah debit yang. Nah, itu secara keseluruhan di dalam pemodelan hidrologi untuk melihat kalau kita bagi menjadi dua, ada proses hidrologi, ya. Jadi bagaimana neraca air itu diestimasi untuk mendapatkan berapa jumlah runoff. Kemudian runoff itu masuk ke model hidrolik yang nanti akan menghitung berapa routing model di dalam model hidrolika. Nah, ini kira-kira persamaan digunakan. Jadi kalau misalnya kita lihat dari ada rainfall, untuk over land flow dia akan masuk ke dalam stream flow di sini, ya. Kira-kira jadi pemodelan dalam sistem hidrologi dapat digunakan untuk mengevaluasi rapid, ya, dampak, ya, dari hidrologi terhadap perubahan-perubahan terjadi. Jadi pemodelan ini juga dapat mengestimasi atau melihat bagaimana dampak dari perubahan-perubahan lahan sebagai contoh. Bagaimana dampak dari perubahan lahan terhadap pola debit yang terjadi ataupun pola curah hujan terhadap pola debit yang terjadi, baik secara alami ataupun buatan manusia, baik pada daya guna lahan ataupun kondisi-kondisi iklim tadi, yang sebagai inputan dalam hal ini adalah curah hujan, yang fungsinya itulah nantinya untuk manajemen penanggulangan, ya, banjir sebagai contoh di sini. Nah, kalau kita lihat tipe-tipe model hidrologi itu secara umum dapat dibagi menjadi tiga. Ada disebut dengan model LAM. Ya, model LAM itu seperti ini. Jadi model LAM itu parameter itu dibagi pada setiap subbasin. Jadi kalau misalkan ini ada satu basin, kemudian kita bagi menjadi 3 subbasin, maka masing-masing subbasin hanya memiliki satu parameter. Nah, ini yang disebut dengan LAM. Jadi parameter itu diassign untuk setiap subbasin. Kemudian kondisi yang kedua seperti ini itu disebut dengan semi distributed.
semi distributed ini adalah lebih detail dari LAM, tapi tidak sedetail dari full distributed. Nah, yang semi distributed ini parameter diassign untuk setiap grid, tetapi parameter-parameter yang memiliki karakteristik yang sama atau grid-grid yang memiliki karakteristik parameter yang sama itu digrupkan, gitu ya. Nah, ini yang konsep yang menggunakan yang namanya HRU, ya, Hierarchical Response Unit. Nah, itu biasanya menggunakan seperti ini. Jadi ada beberapa parameter-parameter yang identik, yang sama, itu dijadikan satu grup sehingga dalam kalkulasi, dalam perhitungan, kemudian dalam proses, ya, itu akan lebih mudah dilakukan, lebih detail daripada memberikan hanya satu parameter. Bisa jadi dalam satu subbasin ada 2 atau 3, tapi dia bisa tergabung dengan parameter lain dari subbasin yang lain, gitu ya. Jadi dia digrupkan untuk sel-sel yang memiliki karakteristik yang sama. Nah, sedangkan untuk yang fully distributed ini parameter itu diassign pada setiap sel. Jadi setiap sel ini akan memiliki parameter yang berbeda. Nah, ini paling detail. Artinya apa? Artinya dia juga membutuhkan data yang lebih banyak karena setiap sel ini akan membutuhkan data yang berbeda, ya. Jadi pemilihan tipe model ini akan sangat tergantung dari pendekatan tujuan dan cakupan permasalahan. Jadi kalau misalkan global itu umumnya menggunakan LAM, data perhitungannya. Tapi kalau misalkan untuk lokal itu fully distributed, ya, memberikan hasil yang cukup baik. Ya, jadi sangat tergantung terhadap cakupan wilayah yang ingin dibahas, kemudian pendekatan apa yang ingin serta tujuan akhir. Jadi kalau ingin melihat secara detail untuk masing-masing lokasi, distributed ini akan menjadi sangat baik. Tetapi kalau misalkan ingin melihat bagaimana neraca air global atau regional di suatu wilayah, mungkin LAM ini akan menjadi salah satu pilihan yang baik. Nah, di dalam banjir juga ada istilah disebut dengan forecasting dan prediction. Jadi forecasting dan prediction ini peramalan ataupun prediksi. Ya, jadi kalau misalnya kita bisa lihat dari gambar sini, ya. Jadi kalau misalkan yang forecast itu biasanya periode ini, ya, periodenya cukup pendek. Jadi beberapa hari ke depan inilah merupakan kondisi pas dan kondisi masa lampau dan kondisi hari ini. Kemudian dilakukan forecast. Jadi forecast yang garis merah inilah forecast. Jadi berapa kondisi yang terjadi pada periode misalkan 7 hari ke depan, ya. Jadi setiap hari dia selama 7 hari ke depan disebut dengan forecasting. Nah, sedangkan kalau prediksi itu jangkauannya lebih luas, lebih panjang, gitu ya. Jadi memprediksi apa yang terjadi berdasarkan proses-proses yang terjadi, gitu ya, proses-proses atau interaksi yang terjadi. Nah, ini dibuatlah prediksi. Nah, kalau misalnya kita lihat forecast dan prediksi itu, kalau forecast itu memberikan satu nilai forecast, ya, nilai untuk berapa yang terjadi di masa depan. Sedangkan untuk prediksi itu umumnya menggunakan rentang. Jadi dia menggunakan nilai peluang, ya. Jadi selama periode yang depan berapa peluang kejadian untuk masing-masing. Jadi kalau bisa kita perhatikan ini garis ini merupakan forecasting. Nah, ini rentang yang terjadi di masa yang akan datang, itu yang disebut dengan prediksi. Jadi prediksi memberikan uncertainty, ya, ketidakpastian di masa yang akan datang, dengan menangkap ketidakpastian itu sehingga memberikan peluang. Sedangkan prediksi itu peramalan atau forecasting itu memberikan satu nilai yang terjadi, dan ini errornya akan sangat tinggi, gitu ya. Kalau misalkan prediksi dia masih memberikan rentang, gitu ya. Kalau ini adalah satu nilai yang diberikan. Nah, model banjir juga sangat dimulai oleh karakteristik wilayah, sehingga perlu diperhatikan bahwa tiap wilayah memiliki respon yang berbeda. Nah, ini sehingga menyebabkan bahwa pemodelan banjir itu perlu spesifik, tergantung dari wilayahnya, tergantung dari tujuannya, gitu ya. Apakah wilayah tersebut misalnya seperti pemodelan di Jawa, wilayah Jawa misalkan, atau wilayah tropis, mungkin berbeda dengan subtropis, gitu ya. Kemudian wilayah-wilayah dengan karakteristik permukaan yang berbeda-beda juga memerlukan model yang berbeda, sehingga ini sangat tergantung dari tujuan. Nah, sehingga sangat penting untuk menentukan pertama bagaimana tujuan dari pembuatan model banjir ini. Kemudian yang kedua, perlu juga diperhatikan bagaimana spesifik wilayah dari dari yang ingin dimodelkan, gitu ya. Jadi perlu kita lihat bagaimana bentuk permukaan dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita perlu perhatikan sehingga kita bisa mendesain model banjir itu seperti apa yang kita inginkan, ya. Nah, tipe-tipe model hidrologi ini juga bisa dilihat dari data levelnya. Ada
permanen, apakah dia merupakan skillnya permanen gitu ya, ataukah season, ataukah event base gitu ya. Nah ini juga perlu diperhatikan. Kemudian level dari model levelnya, apakah dia basic ya, season transfer model ataupun transfer model. Nah ini juga perlu diperhatikan tergantung dari tadi data modelnya. Outputnya itu bisa berupa direct output ya, ataukah hanya tabel map saja yang menjadi output. Nah nanti baru di level di decisions, itu adalah decision process. Nah modelnya yang dibuat itu apakah hanya sebatas dalam menyiapkan data saja, ataukah sudah sampai model, ataukah output ya. Biasanya model itu banyak di sampai output, karena decision ini akan menggunakan model itu sebagai reference gitu ya. Jadi decision, nah sangat baik kalau kita membuat suatu sistem di mana model itu mampu berkontribusi terhadap decision process ya. Nah kemudian dari model hidrologi itu lebih kepada konsepnya itu adalah rainfall partitioning. Jadi bagaimana membagi proses-proses rainfall itu kepada masing-masing bagian sehingga nanti akan menghasilkan yang disebut dengan stream flow ya. Jadi misalkan input dari presipitasi ini ada sebagian akan diintersepsi ya, deintersepsi akan hilang sebagai evaporasi. Kemudian ada juga masuk ke dalam depression storage ya, di kanopi misalkan. Dia juga terevapotranspirasi ya, atau permukaan, sehingga dia mengisi wilayah di kanopi sehingga nanti dikembalikan lagi terevaporasi. Kemudian sebagian juga terinfiltrasi. Nah yang infiltrasi ini akan masuk ke dalam interflow di permukaan atau menjadi aquifer recharge, ataupun juga menjadi deep groundwater sebagai recharge untuk deep groundwater. Nah kalau misalnya groundwater ini akan langsung sebagai storage, nah sehingga tidak masuk dalam siklus berikutnya di asumsi yang digunakan. Nah tetapi kalau interflow dia ada sebagian terevapotranspirasi ya, karena dia masih di permukaan terpengaruh oleh radiasi dan juga perakaran. Baru sisanya akan masuk menjadi channel, di input untuk channel untuk sungai ya. Seperti kan juga dengan infiltrasi yang menjadi aquifer recharge, sebagian akan terevaporasi, baru sebagian lagi masuk ke dalam channel input ya. Nah kemudian ada juga bagian presipitasi yang menjadi overland flow ya. Overland flow ini langsung menjadi aliran permukaan, dia masuk ke dalam channel input. Nah gabungan ketiga channel input inilah yang akan mengalir di dalam suatu channel atau sungai yang nanti dihitung sebagai stream flow ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sana, stream flow itu sebenarnya gabungan dari direct runoff yang hasil dari pengaruh dari curah hujan tadi, ataupun base flow yang merupakan pengaruh dari mata air ya. Nah ini perlu diperhatikan. Jadi kalau misalkan base flow ini cukup tinggi dan direct runoff-nya kecil, maka pada saat musim-musim kemarau stream flow-nya cukup tinggi. Tetapi kalau direct runoff-nya tinggi tapi base flow-nya kecil pada musim-musim kemarau, maka stream flow-nya rendah, tetapi pada musim hujan stream flow-nya akan tinggi. Nah ini perlu diperhatikan ya. Di dalam manajemen banjir kita perlu memperhatikan berapa kontribusi dari direct runoff dan berapa kontribusi dari base flow. Nah sebagai contoh untuk pemodelan banjir itu menggunakan aplikasi yang dibangun oleh HAC ya, Hydrological Engineering Center ya. Jadi ada yang HAC-AMS ya, ada HAC-RAS. Nah ini yang umum digunakan. Jadi ada dua dalam model hidrologi. Yang pertama HAC-AMS itu desain untuk mensimulasikan hydrologic processes, proses hidrologi dari suatu das. Sedangkan kalau HAC-RAS itu didesain untuk memodelkan dua dimensi, yaitu hydraulic model ya, model hidrolika yang model pada saluran ya, pada network ya, atau channel, constructed channel dan sebagainya. Nah ini inilah yang umum digunakan yang sifatnya free, jadi HAC-AMS dan HAC-RAS. Nah kemudian dalam pemodelan banjir kalau kita lihat secara konseptual, secara proses base itu ada 4 proses yang dilakukan. Yang pertama adalah dalam menyiapkan data. Jadi data itu disiapkan dari data spasial, misalkan diambil dari digital elevation model, kemudian data-data cuaca ya, data land use dan sebagainya. Ini akan menjadi data inputan yang berupa spasial. Kemudian dari inputan ini akan masuk ke dalam model hidrologi ya, disebut dengan hydrologic model ya, untuk mendapatkan nilai flood discharge. Jadi berapa debit yang dihasilkan dari satu wilayah subdas. Nah flood discharge ini akan masuk ke dalam model hidrolik untuk melihat bagaimana pola sebarannya, untuk melihat pola dua dimensi dari model sebaran banjir ini berdasarkan data flood discharge yang didapatkan dari model hidrologi. Nah baru setelah kita dapatkan dua proses ini, baru dispasialisasi atau ditampilkan
dalam bentuk peta, baik itu peta tingkat kerawanan atau peta sebaran banjir. Jadi ini merupakan 4 proses ya, dari data preparations, kemudian dalam hydrologic model, hydraulic model, kemudian the visualization. Jadi 4 proses itu yang penting sebenarnya di dalam membuat pemodelan untuk banjir. Nah, kalau kita lihat banjir ini, seperti tadi dikatakan banjir itu kalau ini adalah merupakan channel utama ya. Kemudian di sini adalah kondisi normal di mana tinggi muka air seperti ini. Tapi kalau kemudian ada debit yang lebih tinggi dari atau kondisi lebih tinggi, maka dia akan permukaan dari air ini akan naik ya sampai dengan floodway di sini. Ya, di sini adalah merupakan bank station. Jadi tinggi dari bank atau saluran ya, kemudian di sini adalah floodway. Jadi pada kondisi banjir bisa jadi dia menempati di sini ya sebagai floodwater surface ya. Jadi kalau kita lihat di sini proses-proses yang terjadi dalam perhitungan-perhitungan di sini, dia akan menghitung inputnya itulah cross section ya. Jadi cross section geometri dan juga debit, baru outputnya adalah ketinggian banjir di sini. Nah, ini yang dihitung di dalam HECRAS ya, bagaimana proses yang terjadi di dalam HECRAS. Nah, kalau misalnya kita lihat juga seperti ini, jadi ini adalah cross section yang dibangun. Nah, di kalkulasi, jadi kalkulasi itu ada di setiap cross section. Jadi begitu dia setiap cross section itu akan menghitung bagaimana pola sebaran ke wilayah floodway-nya ya, kemudian nanti dihitung di cross section berikutnya, sehingga didapatkan nanti pola sebaran banjir di sekeliling saluran ya. Nah, kemudian ada juga konsep hidrograf satuan. Jadi hidrograf satuan ini merupakan hubungan antara curah hujan efektif dengan aliran permukaan pada suatu das yang sifatnya sangat spesifik untuk masing-masing das. Nah, sehingga kalau kita bisa mengetahui bagaimana hidrograf satuan untuk setiap das yang ada di Indonesia, begitu kita mengetahui berapa jumlah curah hujan, maka kita bisa mengestimasi bagaimana pola hidrograf. Ya, jadi kalau pola hidrograf ini kemudian kita batasi dari batas kemampuan maksimum, maka kita bisa mendapatkan berapa potensi banjir yang mungkin terjadi di wilayah tersebut. Ya. Nah, dalam hidrograf satuan ada beberapa komponen. Yang pertama disebut dengan peak flow. Ini merupakan kondisi maksimum debit yang terjadi. Kemudian ada disebut dengan time to peak flow. Jadi berapa lama waktu dibutuhkan dari curah hujan pertama kali untuk mencapai peak flow. Semakin jauh waktu ini, maka biasanya debitnya akan semakin rendah karena jumlah volume yang terjadi di suatu wilayah itu sama. Jadi kalau misalkan dia lebih lebar waktunya, lebih lama, maka tinggi flow itu akan menjadi lebih rendah ya. Itu yang perhatikan inilah untuk run off hidrograph, sedangkan inilah unit hidrograph. Jadi berapa unit hidrograph akan memberikan informasi berapa atau bagaimana pola hidrograph untuk 1 mm curah hujan. Nah, begitu ada informasi tentang curah hujan pada waktu tersebut, misalkan efektif durasinya misalkan 6 jam, maka tinggal mengalihkan unit hidrograph dengan curah hujan, nilai curah hujan untuk masing-masing waktu, maka kita adakan run off hidrograph. Nah, kemudian di dalam saluran itu ada disebut dengan routing, flow routing. Nah, misalkan ini adalah merupakan hidrograph yang terjadi di wilayah hulu, sedangkan ini merupakan outflow atau hidrograph yang terjadi di wilayah hilir. Jadi ada pergeseran ya, pergeseran puncak dan juga pergeseran waktu ya, karena ada routing di saluran itu. Jadi ada inflow hydrograph ya, kemudian di sini adalah outflow hydrograph ya, inflow hydrograph, outflow hydrograph. Nah, ini yang terjadi di upstream, nah kemudian ini yang terjadi di downstream. Jadi travel time-nya ini kalau misalkan cepat, maka tinggi ini akan hampir bersamaan. Nah, ini yang kalau misalkan oleh banjir itu bisa banjir yang cukup tinggi gitu ya. Jadi di dalam manajemen banjir itu bagaimana memperpanjang dari travel time, artinya memperlambat aliran air itu dari hulu ke hilir. Nah, kemudian berikutnya adalah juga pemetaan sebaran banjir. Nah, ini pemetaan sebaran banjir polanya biasanya seperti ini. Jadi peta sebaran banjir dapat diperoleh dari luaran model-model hidrolik yang disebutkan tadi, kemudian divisualisasikan dengan menggunakan aplikasi GIS sehingga didapatlah sebaran banjir seperti ini gitu ya. Dari cross section itu kemudian dibuat pola-pola bagaimana perhitungan atau berapa air itu menutup wilayah floodway-nya ya. Nah, itu kemudian dipetakan, nah sehingga bentuknya kira-kira mungkin akan menghasilkan bentuk seperti ini. Nah, dalam perhitungan model hidrologi, yang konsep yang penting juga perlu lihat adalah disebut dengan flow direction. Jadi pada saat curah hujan jatuh dalam satu piksel, yang pertanyaan berikutnya adalah kemana air itu akan mengalir ya. Nah, dalam perhitungan matematis atau untuk mengkuantifikasi, kita menggunakan nilai ketinggian atau nilai elevasi dari masing-masing grid ya. Kemudian arahnya kita menggunakan nilai 1 sampai dengan 128.
Ya, sebagai contoh adalah seperti ini. Inilah grid tengah. Kemudian jika curah hujan jatuh atau ada air yang menjadi inputan di grid ke 67 dengan elevasi 67 ini, kira-kira air itu apakah mengalir ke grid 48 ataukah ke 52. Nah, kalau kita lihat di sini dari beda ketinggian, maka ini akan lebih kecil. Beda ketinggian lebih tinggi. Jadi bisa saja air mengalir seperti ini. Tapi kalau kita lihat, air itu mengalir bukan karena beda ketinggian, tapi juga karena slope, ya, kelandaian. Maka kita perlu hitung. Nah, kalau misalkan jaraknya inilah 30 kali 30 meter, maka slope yang terjadi antara 6752 itulah 67 dikurangi 52 dibagi 30, maka slope-nya itu menunjukkan 0,5. Ya. Sedangkan antara 67 dan 48 ini, karena jaraknya merupakan diagonal, maka jaraknya adalah 30 akar 2, maka slope-nya itu adalah 67 dikurangi 48 dibagi 30 akar 2, maka slope-nya itu adalah 0,45. Jadi kalau dibandingkan antara kedua ini, maka wilayah atau slope antara 67 dan 52 itu lebih tinggi dibandingkan 67 dan 48, maka air akan mengalir ke wilayah yang lebih curam. Ya, jadi air mengalir ke 52 bukan ke 48. Nah, itu konsep di dalam flow direction yang digunakan. Nah, kemudian setelah dapat flow direction, nanti ada flow accumulation untuk menghitung berapa genangan. Ya, misalkan ini akumulasi banjir di suatu wilayah atau wilayah-wilayah ini banjirnya seperti apa. Nah, ini kita hitung dari accumulation, nanti kita hitung dalam berapa kali hitungan kita dapatkan berapa yang terakumulasi untuk masing-masing grid. Nah, itu yang bisa digunakan untuk memetakan genangan. Ya. Nah, sehingga kalau misalkan kita lihat juga pemulihan banjir misalkan secara real time yang biasanya difungsikan untuk peringatan dini, secara proses itu adalah dari data inputan, kemudian ada proses-proses yang terjadi dalam pemulihan banjir, kemudian dalam membuat seperti tadi ada data processing, kemudian input data model hidrologi, kemudian model hidrolik, kemudian ada untuk visualisasi, ya, untuk flood map dan lain sebagainya, kemudian divisualkan. Nah, ini proses ini bisa digabungkan atau dibuat shortcut gitu ya. Jadi kita menghitung namanya hidrograf satuan atau respon terhadap berapa curah hujan per milimeter, ya, untuk jadi kita membuat korelasi ini sehingga kita bisa buat secara real time. Jadi begitu ada curah hujan sekian, bagaimana pola di grid tersebut. Nah, itu kita bisa buat persamaan sehingga persamaan ini, ya, itu adalah merupakan persamaan yang memberikan respon. Jadi Y sama AX misalkan. Jadi X itu curah hujan, Y-nya adalah pola genangan misalkan. Jadi Y itu bisa dipetakan ya, berdasarkan pola curah hujannya. Nah, ini bisa lebih cepat. Nah, kalau perhitungan ini mungkin memerlukan waktu dia sehingga informasi bisa menjadi terlambat, tapi dengan real time seperti ini secara kita sudah mendapat korelasi dan secara otomatis bisa kita dapatkan berapa informasi genangan di suatu wilayah. Nah, juga ada parsimoni principle gitu. Jadi ada trade off antara bias dan ketidakpastian. Jadi inilah merupakan bias, ini ketidakpastian, ya. Bias semakin rendah tapi ketidakpastiannya semakin tinggi, ya. Jadi ketidakpastian di masa yang akan datang kalau misalkan biasnya akan detail, kemudian biasnya menjadi rendah, tapi ketidakpastian juga akan semakin tinggi. Nah, sehingga perlu dicari kira-kira di posisi mana bias dan ketidakpastian itu masih bisa, atau uncertainty ini bisa diterima gitu, ya. Uncertainty ini sangat tidak bisa dirubah karena dia merupakan bagaimana perbedaan antara pola-pola yang terjadi pada saat prediksi banjir gitu, ya. Seperti tadi disampaikan di bagian depan gitu, ya. Jadi bias itu karena ada yang tertentu mungkin biasnya lebih kecil, tapi nilai bias yang kecil ini akan memberikan ketidakpastian yang cukup tinggi. Nah, ini juga menjadi konsep yang perlu kita perhatikan. Baik, inilah salah satu contoh tentang analisis inundation flood plain, ya, based on discharge return period skenario, ya, yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menghitung atau memodelkan banjir di wilayah Citarum Hilir. Nah, inilah data yang digunakan, yaitu data land use yang sudah terklasifikasi untuk wilayah tersebut, ya. Kemudian data discharge, ya, kemudian data discharge itu diproses dengan analisis return period untuk menghasilkan bagaimana distribusi data tersebut, ya, menggunakan distribusi normal, log, Pearsons dan Gamble. Kemudian kita lihat berapa return period, 25 tahunan sampai dengan 100 tahunan yang akan digunakan untuk inputan, ya. Jadi data curah hujan yang data discharge yang akan digunakan untuk inputan di model hidrolika. Nah, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan HEC-RAS, ya. Di sini didapatkan inundation floodplain modeling, ya, didapatkan bagaimana komputasi atau proses-proses yang terjadi untuk menghitung water surface profile, ya. Jadi water surface profile yang dihitung dari inputan discharge tadi di wilayah tersebut, untuk kemudian dihitung juga depth dan velocity dari flow di channel tersebut.
Nah, hasil tersebut kemudian dibandingkan dengan existing flood inundation, ya. Existing flood inundation itu diambil dari data satelit, ya, kemudian dibandingkan seperti ini, dan kemudian dilihat dari data itu kalau misalkan korelasi cukup tinggi. Jadi ini adalah wilayah yang memiliki velocity kecepatan air yang cukup tinggi, ya. Kalau tadi adalah merupakan inundation, kalau ini adalah merupakan velocity air atau kecepatan alir. Nah, kemudian kita bandingkan dengan pada proses validasi, kita bandingkan antara data yang dikeluarkan oleh LAPAN, ya, terkait dengan bagaimana kondisi genangan dan data hasil model. Yang biru ini memberikan hasil model yang cukup baik. Jadi model memberikan genangan, banjir, data existing atau data dari Landsat juga memberikan genangan. Tetapi kalau yang merah ini model memberikan banjir, tapi data citranya, ya, data citra dari Landsat itu tidak memberikan banjir. Nah, kemudian dihitung secara keseluruhan, didapatkan model itu mampu menjelaskan 61% kejadian. Jadi masih cukup baik, ya, untuk memodelkan genangan, ya, dengan model-model hidrolika tadi. Nah, inilah tantangan dan peluang. Jadi pemodelan sebagai penyederhanaan sistem itu memerlukan data yang sangat terkait dengan karakteristik das dan juga untuk parameter-parameter untuk kalibrasi. Dan biasanya data ini sangat terbatas ketersediaannya, sehingga itu sebenarnya menjadi tantangan bagaimana kita menyiapkan data sehingga data itu bisa digunakan untuk siapa saja yang ingin memodelkan membuat pemodelan banjir untuk suatu das. Kemudian sesuai dengan definisi dalam model itu tidak ada yang sesuai dengan dunia nyata. Jadi all model are wrong, ya, seperti yang dikatakan, ya. Jadi model itu perlu dilakukan evaluasi, ya, evaluasi kelayakan model. Jadi wilayah-wilayah tertentu cocok untuk model apa saja, cocok dengan sesuai dengan parameter apa saja. Nah, ini perlu dilakukan karena peluaran model yang dievaluasi itu perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil dapat dipertanggungjawabkan, ya. Jadi tidak setiap model bisa diaplikasikan di setiap wilayah. Kemudian pengembangan model hidrologi khususnya untuk wilayah tropis ini perlu pertimbangan karena umumnya wilayah hidrologi yang ada saat ini masih memperhatikan atau dibangun dengan studi kasus banyak di wilayah subtropis, sehingga perlu pengembangan untuk karakteristik di wilayah tropis, yang untuk memperhatikan karakter-karakter hidrologi yang umumnya memiliki ciri-ciri yang tersendiri, ya, untuk wilayah tropika. Kemudian penyusunan model terintegrasi perlu dilakukan dengan pengembangan database terkait. Jadi seperti tadi penyiapan data, nah, itu sehingga data bisa disimpan dalam database seperti data-data parameter cuaca, data permukaan, ya, itu yang perlu diperhatikan, ya. Nah, karena kalau misalkan seperti sekarang kita ingin membangun model, kita mencari sendiri, kita membuat langsung data permukaan dan lain sebagainya. Padahal kalau misalnya itu sudah dalam bentuk database, nah, kita bisa memanfaatkan langsung data tersebut tanpa perlu membangkitkan atau mengestimasi lagi berapa nilai parameter tersebut. Kemudian perkembangan teknologi juga sudah sangat tinggi, sangat pesat, ya, dan kita perlu lakukan juga bagaimana kebutuhan pengguna terhadap model. Jadi dalam membangun model kita perlu menyusun atau membuat list, ya, bagaimana teknologi yang sudah dilakukan saat ini, dan juga termasuk bagaimana kebutuhan pengguna dalam menggunakan model khusus misalkan untuk pengembangan model hidrologi. Nah, kemudian terakhir adalah perlu publikasi. Jadi hal-hal seperti parameterisasi, hasil-hasil yang kita dapatkan itu perlu kita sebarkan, ya, kita perlu publikasikan dalam pemodelan hidrologi untuk wilayah di tropis. Baik, itu yang bisa disampaikan terkait dengan pemodelan hidrologi khususnya untuk banjir. Semoga dapat memberikan manfaat. Akhirnya saya ucapkan terima kasih.